Untuk selanjutnya pembicara berikutnya ini adalah Profesor Dr. Ing Fahmi Amhar, beliau selaku cendekiawan Muslim. Mungkin kita juga sering membaca tulisan-tulisan beliau ya, sering kali dimuat di opini Republika ya, mungkin ada itu yang sering kita baca tulisan itu. Kami sapa dulu Prof. Fahmi Amhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof. Fahmi, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Oke, alhamdulillah. Monggo Prof. Fahmi, untuk topik kita hari ini kita ingin mendengar bersama-sama tentang pandangan Prof. Fahmi terkait kondisi kampus kita, terkait kondisi akademik, dan ini sekitar 5 menit ke depan. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah malam ini kita bisa berzumpa membahas tentang dunia penelitian atau akademis ya, dunia pendidikan tinggi, penelitian dan akademis ya. Jadi banyak isu yang terkait sebenarnya ya. Tadi sudah disinggung tentang kualitas pendidikan di level dunia ya. Kalau diambil top 100 itu tidak ada negeri Islam di dalamnya ya. Yang paling banyak Amerika Serikat, kemudian Inggris, kemudian Jerman ya, Australia, Belanda ya. Nggak ada, ini 100 top rank ya. Kalau di 10 besar itu cuma Amerika sama Inggris ya. Oxford ya, Stanford, Harvard, wah sudah itu aja ya. Kemudian kalau Indonesia ini meluncur ke bawah sekali ya. Jadi Gajah Mada itu yang paling tinggi itu ranking 254 ya di THE ini ya, di Times Higher Education ranking ya. ITB itu dulu pernah top itu merosot ya, meskipun ini mungkin perbandingannya tidak tepat ya, karena UGM itu kan ada banyak fakultas ya, ada fakultas sastra, ada fakultas filsafat. Kalau ITB kan ya teknik semua, teknik sama MIPA ya. Ya, di negeri Muslim yang lain juga hampir sama ya, di Malaysia, di itu ya dia Malaysia agak lebih baik dari kita, dia di ya 200-an lah, di atas kita sedikit, 100 sampai 200-an ya. Ya, bicara tanggung jawab pemerintah ini bagian saya ya, itu sebenarnya ada menurut pandangan saya ada 5 ya, mungkin lebih ya, saya mohon maaf kalau ada yang belum terpikirkan ya. Pertama itu tanggung jawab visional ya, pemerintah itu harus mampu memberi visi, visinya harus jelas ya, harus fokus ya. Kalau sekarang ini kita kadang-kadang gerambiang, ini mau apa nih pendidikan ini kan ya, meskipun di undang-undang tertulis ya. Kemudian ada tanggung jawab regulatorial, memberikan aturan yang kondusif. Ada tanggung jawab superficial, ya, pengawasan. Ada tanggung jawab kultural, mendorong budaya akademis. Dan tanggung jawab finansial, ini yang paling penting ini. Paling penting ini ya, pengerahan sumber daya dan insentif. Nah, saya mau satu-satu ya, meskipun yang paling banyak yang terakhir itu. Ya. Jadi kalau tanggung jawab visional itu beri arah. Ya. Sebenarnya kita ini ingin bikin apa dengan perguruan tinggi ini? Ingin bikin buruh intelektual atau bikin intelektualnya ya. Jadi sedih sekali bahwa ternyata mayoritas dari alumni S1 ya itu sekedar menjadi buruh. Akibatnya setelah 75 tahun kita merdeka, 75 tahun ya kita ini merdeka, sudah lama ya, tahun ini 76 ya. Kita tuh belum punya kedaulatan teknologi, belum punya kedaulatan pangan, belum punya kedaulatan industri, belum punya kedaulatan obat atau vaksin ya, belum punya kedaulatan alutsista ya. Untuk pertahanan ini sedih sekali ya. Jadi kita bahwa masih ya cuma jadi pasar dari negara lain aja ya. Ini kalau dijabarkan lebih ngeri lagi jabarkannya. Ya. Jadi itu yang menyebabkan kita ini kalau memang nggak semua harus intelektual ya, nggak semua harus intelektual. Tetap harus ada yang bisa kerja, bisa menjalankan pabrik sehari-hari, itu tetap harus ada ya. Jadi itu yang kemudian anak SMK aja sebenarnya bisa ya. Tapi sekarang ini banyak sarjana, tapi kerjaan anak SMK. Bahkan lebih rendah lagi. Ya. Artinya kalau cuma jadi tukang ojek online kan nggak harus
sarjana ya. SMA aja enggak itu kalian penting lah ya, kita tetap perlu jasa mereka. Tapi kan nanti sedih sekali ini. Kenapa? Karena otak intelektualnya itu enggak ada ya. Banyak sekali sarjana itu tidak pernah berpikir ya. Mereka hanya pernah sekolah tapi enggak pernah berpikir ya, kata Rocky Gerung gitu ya. Ini pertama ya. Visi ini tugas pemerintah, dia leader ya, dia harus memberikan arah. Ini pasukan kapal ini mau dibawa kemana ya. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab regulatorial. Ini harus memberikan aturan yang kondusif. Oke, kita sudah punya undang-undang perguruan tinggi. Undang-undangnya bagus lah, bahasa dewa semua. Oke lah ya. Saya kira undang-undangnya masih relevan lah. Meskipun sekarang ada disrupsi, meskipun sekarang Mas Menteri itu bilang pendidikan merdeka, tapi saya kira undang-undang perguruan tinggi ini masih relevan dan alhamdulillah belum diubah ya. Kemarin goyongan undang-undang cipta kerja itu nggak tahu yang dirubah ada apa enggak itu, sampai signifikan apa enggak saya nggak tahu ya, saya belum ngecek masalah ini. Nah tapi menteri itu datang silih berganti dan tak henti-hentinya mereka tuh punya wacana yang mengerikan ya. Ini dulu untung dibully rame-rame, kita bully rame, termasuk ya teman-teman ini dulu kita banyak bikin ini ya, banyak bikin seminar ya. Nah, dulu belum pakai Zoom dulu sayangnya ya, rekamannya di YouTube juga masih susah dicari lagi itu. Jadi karena Pak Menterinya ingin mengimpor rektor ya, wah kita bully rame-rame. Gimana rektor diimpor? Padahal rektornya itu jangan-jangan tidak takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini di undang-undang perguruan tinggi itu ada tuh, ya. Profil lulusan yang kita inginkan tuh yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini rektornya aja nggak jelas takwa apa enggak ya. Kalau kita impor, ya mungkin lain lah kalau yang kita impor dari negeri yang apa? Boleh dari Amerika, dari Cina, asalkan dia bertakwa. Ya, gimana caranya kan ya? Orang kalau di Cina itu jangankan rektor, imam masjid saja harus anggota Partai Komunis Cina. Ini repot nih seperti ini ya kan. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga ada tanggung jawab supervisial. Ini setelah ada aturan dijalankan, maka harus dipersupervisi, diawasi, dijamin quality assurance. Nah, sekarang ini pengawasan itu masih sangat artifisial ya. Nah, ini. Nah, jadi biasanya yang diawasi itu soal plagiarisme ya. Oke lah itu alhamdulillah ada. Tapi masih banyak yang perlu lah ya. Jadi kualitas ujian kita itu gimana sih? Ujiannya itu ya ujiannya banyak yang nyontek. Nah, itu kan mungkin juga tergantung jenis ujiannya. Ujiannya itu kalau hafalan kan sebenarnya nggak perlu lah, masa perguruan tinggi ujiannya cuma hafalan gitu kan ya. Saya tidak menolak hafalan. Hafalan kadang-kadang perlu ya hafalan ya. Tapi kalau cuma hafalan itu saya kira nggak level perguruan tinggi lagi. Level anak SD itu barangkali ya. Atau juga pengawasannya ya sekedar ini dosen dipaksa harus punya publikasi internasional yang terindeks Scopus. Wah ini hokus Scopus. Seolah-olah kalau terindeks Scopus pasti jos. Wah ini mitos ini ya gini ya. Sayangnya tidak banyak yang berani mengkritik Scopus itu karena kadang-kadang kalau mengkritik Scopus tapi dia sendiri di Scopus itu nggak muncul, itu wah jadi bahan perundungan lagi ya, bahan bulian lagi nih. Tapi kalau tadi Mas Dr. Lukmanur Rahim yang mengkritik saya kira aman lah, karena beliau Scopusnya banyak lah insya Allah ya. Nah, yang keempat ada tanggung jawab kultural, itu mendorong budaya akademis ya. Jadi kita kan ingin ada budaya akademis. Artinya apa? Akademisi ini harus bekerja, harus berintegritas dan bekerja profesional. Jangan sampai mereka menjadi pengkhianat intelektual ya. Nah, jadi ini kan kita dilematis nih. Di sisi kiri, di sisi sebelah kiri itu buruh intelektual yang tidak berhasil mendatangkan kedaulatan kita di dalam teknologi dan seterusnya. Tapi di sisi kanan kita itu pengkhianat intelektual, intelektual yang berkhianat pada siapa? Pada bangsanya ya, pada negerinya. Wah, repot sekali ini. Pada ilmunya sendiri berkhianat gitu ya. Nah, ini bahaya. Ini sudah diingatkan puluhan tahun yang lalu oleh Julian Benda ya. Ini sudah banyak sekali ini buku turunannya dari The Treason of the Intellectuals ini ya. Apalagi ini ya, ini contohnya beberapa hari yang lalu dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap ya, tapi kok ya jurnalnya ini lucu juga. Ini nanti kalau apa ada mahasiswa kok stres mau cari topik skripsi kok susah ya. Kalau saya tanya ini jurusan apa Mas? Oh, jurusan psikologi ya. Nanti bilang aja namanya siapa? Namanya Udin. Nah, namanya Udin. Ya udah tulis saja tentang
pengaruh kesulitan ekonomi pada penyelesaian skripsi si Udin gitu. Penulisnya adalah Udin itu. Nggak boleh ditolak. Ya lucu juga, tapi ya oke lah itu. Ya nih, karena tadi masalah yang pertama tadi, the treason of intellectuals. Adalah karena memang ada orang-orang yang mengusulkan, saya kira Bu Mega mungkin tidak atas inisiatif beliau sendiri, tapi ada orang-orang yang menginginkan itu, entah motifnya apa ya. Nah, itu lalu membantu termasuk membuatkan tulisan ini. Saya kira tulisan ini bukan dari beliau sendiri ya. Nah, ya ini yang terakhir adalah tanggung jawab finansial, ini yang paling panjang nih. Jadi intinya adalah bahwa ini tanggung jawab kunci dari pemerintah ya. Jadi pemerintah itu punya tanggung jawab mengerahkan sumber daya, baik sumber daya infrastrukturnya, infrastruktur perguruan tinggi ya, gedungnya, labnya, perpustakanya, juga SDM-nya ya. Termasuk nanti kalau mereka mau penelitian itu ya anggaran penelitiannya ya. Ini tanggung jawab kunci dari pemerintah, dan ini diperlukan agar tanggung jawab yang lain tadi itu bisa efektif. Karena kalau pemerintah tidak memberikan finansial yang cukup, maka perguruan tinggi ini akan berorientasi yang lain, akan ngikutin apa kata industri yang membayar dia ya, akan terkotak-kotak oleh politik ya, seperti itu ya. Politik kan akhirnya itu kan mempengaruhi, karena dari negara ini tanggung jawab finansialnya nggak terpenuhi. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini sebenarnya sudah dalam Undang-Undang Dasar itu sudah dikunci ya. Kita anggaran pendidikan sekian persen sudah ada tuh, berapa? 20% ya kalau nggak salah ya, besar sekali itu 20% itu. Tapi ini nanti kenyataannya ini nggak semudah itu ternyata ya. Nah, ini saya gambarkan bahwa di dunia ini ada 4 mazhab ya, ada mazhab kapitalis parsial ya. Ini negara itu membayari institusi perguruan tinggi itu dalam bentuk subsidi ya. Tentunya nggak cukup, maka mereka kemudian sisanya ambil dari SPP dan kadang-kadang dari strategi bisnis unit ya. Jadi perguruan tinggi boleh bikin SBU ya. Ini kalau perguruan tinggi swasta hebat ini ya, banyak yang hebat. Yang nggak hebat lebih banyak lagi sih. Ya, kita punya 4.000-an perguruan tinggi, itu yang negeri hanya sekitar 200 ya, termasuk UIN ya, termasuk UIN ada 200-an kira-kira ya. Nah, itu yang beres itu hanya sekitar 2.500 kalau nggak salah ya. Soalnya 1.500-an itu nggak terakreditasi hingga hari ini. Itu sedih sekali itu. Itu nggak bisa, ya akhirnya meluluskan tapi mahasiswanya nggak bisa dapat pengakuan ya, nggak jadi mau ngelamar jadi PNS nggak bisa itu ya, kecuali mereka punya keahlian yang istimewa ya. Oke. Nah, jadi dari perguruan tinggi dirangsang untuk riset, untuk mencari sumber daya sendiri lah ya. Mereka silakan. Tapi ya kalau di perguruan tinggi negeri ini banyak yang ini juga ya, banyak yang nggak fair juga, karena yang punya keahlian itu kadang-kadang diam-diam ya. Mereka bikin usaha, bikin PT, bikin ini, atau jadi konsultan itu diam-diam. Bahkan kadang-kadang perguruan tingginya nggak tahu itu, ya. Atau tahu sama tahu ya, atau sama atasannya ya. Nah, jadi akibatnya mereka yang berkualitas ya, kemudian juga sukses mengkomersialisasikan risetnya itu akan bertahan ya, bahkan berkembang. Tapi yang enggak ya. Ini lazim lah. Jepang, Amerika, ya, negara persemakmuran, termasuk kita ya. Kita mengikuti mazhab pertama nih, kapitalis parsial ya. Kedua adalah sosialis murni, itu gratis. Itu di negara-negara dulu, di Soviet, di Kuba, di Albania ya. Tapi ya tadi nggak merata ya, karena yang dekat dengan pimpinan partai ya itu dapat kesempatan memutakhirkan dan melengkapi perlengkapannya sampai sesuai standar ya. Tapi kalau yang jauh dari partai ya nggak keurus ya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bermutu dibiayai pajak ya. Ini di Eropa Barat ya, di welfare state ya, di Skandinavia, di Jerman, di Austria itu dari S3 dari taman kanak-kanak sampai S3 semuanya gratis. Padahal bermutu ya, ini kampusnya Pak Habib ini, RWTHA. Sekarang ya dia yang bangunan kunonya masih ada juga sih ya. Dari dulu. Nah, jadi kuncinya pajak progresif. Pajak progresif ini yang sekarang dirancang sama Bu Menteri Keuangan ya. Ini akan dibuat pajak progresif. Ini makin kaya makin besar pajaknya ya. Ya masuk akal sih ya, masuk akal itu. Cuma masalahnya orang kaya ini nggak bodoh-bodoh amat, mereka juga pandai menyembunyikan pajaknya mereka ya, menyembunyikan hartanya. Ya, jadi nantinya kalau model seperti ini ya, itu kalau yang di kampus itu dinilai tidak lagi diperlukan masyarakat atau tidak dapat mempertahankan mutu ya kehilangan legitimasi dan akan dilikuidasi. Mazhab keempat adalah bermutu dan dibiayai PNBP. PNBP itu penghasilan negara, pendapatan negara bukan pajak ya. Itu di negara-negara dengan
sumber daya alam yang melimpah ya, di Brunei, di Emirat, ya, di Qatar, di Saudi Arabia itu seperti itu ya. Brunei duitnya banyak banget itu ya. Tapi mereka masih juga membuka kesempatan swasta atau asing buka cabang, buka kampus berbayar tapi ya. Jadi kalau yang negeri nggak berbayar, tapi kalau yang asing berbayar ya. Ini ada kampus dari New York ya, New York State University chapter Abu Dhabi ya. Itu sama-sama di Uni Emirat Arab ya, di Abu Dhabi. Itu kalau orang ingin sekolah dengan kualitas New York ya, dengan guru-guru dosen-dosen dari New York, tapi tinggal di negeri Muslim ya, dengar adzan ya, salat gampang, makanan halal gampang, itu ya itu ke New York State University chapter Abu Dhabi. Mahalnya hampir sama tadi di New York. Ya, cuma atmosfer Islam aja. Ya. Oke, nah itu banyak kritik terhadap 4 mazhab tadi kan, ya, karena ya kelas 1 pun pasti bisa diterapkan untuk semua negeri di segala zaman ya, banyak masalah ya. Kalau klaster 1 tidak menjamin akses gratis untuk semua orang. Jadi yang kaya bisa, yang miskin dan cerdas bisa. Tapi kalau yang nggak begitu cerdas dan nggak begitu kaya, wah susah itu ya. Ya kan? Atau miskin namun pas-pasan, itu repot itu ya. Ini di Amerika juga ini mereka akhirnya membuat kredit pendidikan ya, orang boleh ambil kredit dibayari dulu sama bank ya, nanti mereka setelah bekerja nyicil ya. Jadi kita ini hidup dari cicilan ke cicilan ya. Nanti cicilan pendidikannya selesai, mereka nyicil rumah ya. Rumahnya selesai udah pensiun. Habis itu ya. Itu di Amerika seperti itu ya. Oke. Di klaster 2 di negara-negara Soviet ya, di komunis itu ya itu mutunya asal-asalan ya, banyak yang akhirnya merana tuh ya, merana. Klaster 3 itu rawan pada fluktuasi ekonomi ya. Ini kan di Eropa tuh kan, pas ekonomi merosot kayak semasa pandemi ini, pajaknya menyusut, maka subsidi turun ya. Wah, itu repot itu ya. Jadi kelimpungan lah mereka itu ya. Nah, keempat itu hanya cocok di negeri-negeri yang kaya sumber daya alam, yang memang kaya banget. Kita ini sebenarnya nggak kaya ya, Indonesia itu nggak jauh lah, banding Saudi itu jauh. Ini perbandingan. Jadi Saudi itu 88 kalinya Indonesia itu kekayaannya itu. Ya, jadi jangan ini kita kan punya Saudi kan punya minyak, terus punya batu bara, punya emas, itu nggak signifikan lah itu, kita tahu sendiri lah ya. Nah, hampir habis juga batu bara kita, hampir habis ya. Emasnya juga sudah dikuasai Freeport dan sebagainya. Dan ini kalau ekonomi lesu ya repot ya. Ini kayak minyak itu suatu ketika akan habis ya, dan itu penyebab rumah kaca ya, gas rumah kaca. Nanti kalau semakin banyak kesadaran untuk energi baru dan terbarukan ya habis itu ya. Jadi nggak bisa diandalkan untuk jangka panjang. Nah, yang kelima nih yang jarang dibahas ya, jarang dibahas hari ini ya, masa zaman sekarang. Padahal dulu ini luar biasa nih. Yaitu apa? Yaitu adalah dari wakaf ya. Dulu itu kan nggak ada pajak ya. Pajak itu hanya temporer ya. Sumber daya alam juga yang sudah melimpah kayak minyak juga belum ditemukan ya, tapi ada 3 hal sebenarnya. Salah satunya wakaf. Tapi yang wakaf itu yang terakhir sebenarnya. Yang pertama adalah energi ruhiyah ya. Jadi generasi terdahulu itu energi ruhiyah itu sangat besar. Mereka memupuk betul itu ya, menyirami betul supaya itu berkembang ya. Sehingga mereka itu dengan biaya yang minim pun mereka tuh haus ilmu, berburu ke timur, ke barat ya. Mereka juga mengajarkan tanpa lelah ke generasi berikutnya ya. Dan itu nggak dibayar ya, atau bayarannya sekedar cukup aja lah, nggak berlimpah ya. Artinya kalau sekarang kan di barat itu dosen-dosen guru besar tuh semangat kan karena gajinya juga hebat ya. Gaji seorang dosen seorang guru besar nih ya, saya bicara guru besar di Jerman tuh ya, kalau kira-kira 5.000 sampai 7.000 euro ya. 7.000 euro itu ya lumayan kan, sangat lumayan. Ya, ada yang mungkin kalau yang sampai 10.000 euro bisa itu. 10.000 euro itu 120 juta. Nah, di Indonesia ini gaji guru besar kan hanya berapa ya? Seperlimanya itu ya, seperlima rekan-rekan mereka di Eropa kan ya. Jadi ya harus sabar lah. Tapi kalau energi ruhiyahnya besar, hasilnya lebih dahsyat sebenarnya ya. Itu ya, karena dulu guru-guru utama umat Islam ini tidak mencari nilai materi, dan mereka bukan kapitalis ya, bukan yang nanti kalau ada tawaran yang lebih komersial ditinggal muridnya, enggak seperti itu ya. Jadi mereka ingin nilai spiritual juga, ingin pahala. Ini pahala ini nggak bisa
dikomersialisasikan nggak bisa, divaluasi itu susah ya. Berapa nilai pahala ini ya? Apa moral, apa istilahnya, spiritual value ini ya. Ini susah nih kalau dalam sistem kapitalis itu yang ada hanya nilai material ya. Mungkin ada nilai-nilai sosial sedikit, nilai emosional sedikit, tapi yang jelas nggak ada nilai spiritual. Jadi mereka tuh ingin pahala pasif yang berkembang terus, ya, bermanfaat terus, dan juga doa orang-orang yang menjadi soleh dengan apa yang mereka. Susah ini ditiru ini. Ya. Yang kedua itu wakaf ya, wakaf dari orang-orang kaya, yang agnia, yang pejabat publik ya, ingin berlomba ya. Jadi kalau ulama itu kan tadi pahala pasifnya dari ilmunya dan anak didiknya. Sedangkan orang-orang kaya ini kan ilmu nggak punya, ya, anak didik nggak punya kan. Nanti mereka punya uang, nah, uangnya diserahkan ini. Coba tanya ke ulama, tanya ke para pengajar ini, mereka butuh apa? Mereka biayai. Nah, ini wakaf. Ya. Mereka wakafnya itu nggak main-main. Wakafnya itu kadang-kadang ya lab ya beserta kebun kurmanya. Kenapa kebun? Ya ini kan ilmuwan yang kerja di situ, yang ngajar di situ kan harus hidup kan, harus apa? Harus ada yang membiayai. Nah, supaya pembiayaan ini berkelanjutan, maka beli kebun kurma. Sekarang kebun sawit lah ya, kebun sawit ya 100.000 hektar cukup lah ya, untuk mendanai satu kampus itu. saya nggak tahu, saya bukan pengusaha sawit ya. Tapi kalau saya dengar-dengar gitu dulu itu 1 hektar kebun sawit itu bisa menghasilkan kira-kira 50 juta setahun ya. Jadi kalau 100.000 hektar ya, 50 juta kali 100 ya 5 triliun kira-kira ya. Oh, enggak tuh, saya hitungnya betul enggak? Ya, 100.000 hektar ya kali 50 juta ya, 50 juta. Yes, 5 triliun ya, 5 triliun. Anggaran 5 triliun menggerakkan satu kampus cukup enggak nih? Nanti mesti tanya kepada orang-orang yang pernah duduk di struktural kampus nih. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup ya, 5 triliun. Unpad tuh berapa tuh Unpad? Enggak tahu. Saya enggak tahu. Nah, tapi oke lah. Bahkan mereka itu bisa melawat ke seluruh dunia untuk survei, untuk mendengarkan hadis ya. Kalau mungkin sekarang untuk konferensi internasional itu tanpa khawatir dengan nafkahnya, karena dia ada biaya yang self subsistence gitu kan ya. Nah, ini terkait juga dengan yang ketiga, itu pembelanjaan presisi, ya, precision spending ya. Karena Islam itu ajaran yang menolak gaya hidup hedonis ya, gaya hidup mewah, berfoya-foya ya. Nah, kenapa? Karena setiap harta yang dimiliki itu ada hisapnya, ya, bagaimana mendapatkannya dan bagaimana membelanjakannya, ya. Harus halal dan dibelanjakan sesuai syariat, ya. Jadi negara itu mengoptimasi nih penggunaan sumber daya yang memberikan manfaat yang terbaik bagi umat, ya. Nah, jadi dengan syarat-syarat seperti ini, ya, maka muncul pendidikan yang bermutu tinggi, ya, juga penelitian, dan itu selalu memberikan manfaat yang besar, ya. Meskipun hemat ya, jadi nggak ada foya-foya itu nggak ada. Ya. Dan inilah yang terbilang sejarah ya, membuat orang-orang Islam yang tadinya tinggal di tengah padang rumput atau padang sabana ya, atau padang pasir, bahkan di tepi di oasis di padang pasir, kemudian menjadi para pelopor peradaban ya. Jadi itu luar biasa tuh lompatan itu. Itu nggak mungkin kalau pendidikannya bermasalah ya. Nggak mungkin kalau negara tidak memiliki manajemen yang baik untuk memberikan pendidikan pada semua orang. Ya. Nah, mereka yang beruntung akan melanjutkan kampus-kampus top ya, ke Al-Qarawiyyin di Maroko, ini kampus tertua di dunia nih, yang masih ada hingga hari ini. Ya. Ini sudah hampir 1.300 tahun ini ya. Nah, kalau Al-Azhar itu nomor 2 tertua itu sudah 1.050 tahun ya Al-Azhar. Al-Azhar itu hidupnya dari wakaf ya. Jadi dia bahkan konon lebih kaya dari Republik Mesir sendiri. Kan tadi zaman dulu ada orang kaya itu, wah ini buat apa nih, daripada anak saya rebutan diwakafkan aja. Ya. Jadi wakafnya ada yang kebun kurma yang sangat luas, ada yang armada bis swasta ya. Kalau sekarang bayangkan Bluebird, wow, armadanya ada berapa puluh ribu taksi wakafkan itu. Masya Allah, seperti itu. Nah itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan waktu kepada moderator.